mahasiswa yang suka demo mengatasnamakan rakyat. Kamu kalau demo ya demo aja mahasiswa, nggak usah bilang atas nama rakyat. Hei mahasiswa Iya juga ya. yang kemarin pada demo, khususnya yang pakai jas kuning. Aku loh ngerti kowe iki sapa, pakai mobile sapa, penggerakmu demo sapa. Masih belum cukup toh orang tuamu ngasih uang saku. Hei mahasiswa UI, rata-rata mahasiswa anaknya pejabat yang suka demo. Mobilmu itu, mobilnya tulisannya atas nama rakyat. Rakyat yang mana? Udahlah, demo aja, nggak usah pakai atas nama rakyat. Sakarepmu, sasenmu. Toh negara ini negara demokrasi, bebas untuk mengutarakan pendapat. Tapi itu pendapatnya mahasiswa dan orang yang mempunyai kepentingan, bukan atas nama rakyat. Wes ngono wae. Salam waras. Duit jajal wong tuane kok. Ya. Apa? Ini tuh sebenarnya hanya soal orang-orang yang suka korup kehilangan lahan basahnya yang biasanya dikorup. Orang-orang yang biasanya hamur-hamurin uang anggaran untuk anggaran perjalanan dinas, anggaran untuk hotel, anggaran untuk cuan dari kiri, cuan dari kanan, cuan dari samping, semuanya. Kok presiden yang baru, semenjak presiden yang baru jadi bikin kebijakan kayak gini, gue gak bisa dapet cuan dari mana-mana dong. Gue jadi gak bisa. Oh iya juga ya. Ngambil dikit uang anggaran lagi dong buat ini, buat itu. Intinya itu. Jadi dia ngegonggong terus. Nah yang presiden lakuin itu supaya mengurangi pengeluaran anggaran yang tidak perlu. Itu fungsi efisiensi itu biar anggaran yang tidak perlu seperti untuk perjalanan dinas mewah, staycation di hotel. Bahkan ada pihak hotel yang ngaku kayak sering banget di booking untuk kayak meeting pejabat di suatu daerah, di suatu instansi untuk dengan biaya yang begitu mahal dan belum dikali beberapa orang yang hadir di sana, itu biar anggaran itu tuh bisa dihemat dan dialihkan ke fungsi yang benar-benar seharusnya yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Dan soal kebijakan yang paling digembor-gemborkan nih, ya katanya mengenyampingkan anggaran pendidikan dan juga kesehatan ini sangat penting. Yang memang itu penting banget dua itu. Kata siapa itu dikesampingkan? Dosa lu yang ngitung-ngituin katanya anggaran pendidikan dikurangi. Menteri Pendidikan tuh udah ngejelasin ya, dana KIP, ya dana pendidikan apapun yang menyangkut pendidikan di Indonesia yang dipotong, dan anggaran kesehatan itu sama sekali tidak tersentuh. Efisiensi itu bukan yang kayak mengenyampingkan pendidikan, bukan, banyak faktor teman-teman. Yang kemarin ini yang lagi heboh juga ya, itu banyak ditunggangi karena kalah pra-peradilan, karena lahan basah tidak bisa dikorup lagi. Banyak mahasiswa demo dengan tema Indonesia Gelap dan mereka demo tentang efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan saya heran, hanya di Indonesia efisiensi anggaran dilakukan pemerintah dan didemo oleh mahasiswa. Dan mereka mengatakan Indonesia Gelap. Saya rasa kemarin ada diskon besar-besaran 50% malahan. Mereka juga menikmati. Kenapa mengatakan Indonesia Gelap? Untuk adik-adik mahasiswa, saya pikir kalian itu pintar. Kalian dilatih untuk bagaimana caranya berpikir yang baik, analisis yang kuat, kemudian mengkaji sesuatu dengan baik, berpikir kritis sebelum mengambil tindakan. Jadi saya yakin bahwa dari 100% mahasiswa yang turun ke jalan untuk demo itu 1% memahami dan 99% hanya ikut-ikutan. Jadi kalian jangan takut, efisiensi anggaran itu tidak akan mengganggu KIP kuliah, PIP dan lain sebagainya. Kalian jangan takut bahwa kalian punya KIP akan putus sehingga tidak bisa modifikasi motor, tidak bisa jalan-jalan, tidak bisa beli skincare, tidak bisa beli iPhone dan lain sebagainya. Itu aman. Yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto itu untuk hal-hal yang mereka rasa tidak penting itu harus dipangkas. Seminar-seminar dan mungkin jalan-jalan dinas yang tidak penting yang hanya membuang-buang anggaran, itu yang dipangkas. Kita udah ngerti. Terkait UKT kalian atau KIP dan lain sebagainya. Jadi
kalau jadi seorang mahasiswa itu harus punya pemikiran yang kritis. Kalian sekolah di Jawa, kalian pasti punya fasilitas yang lengkap. Pola pikir kalian juga pasti lebih maju. Dan Iya, saya tapi harap kalah sama orang timur nih. tolong dikaji secara baik sebelum melakukan tindakan demo di jalan. Oke, makasih, salam dari Papua Barat. Nah ini, Hasto kalah pra-peradilan, tiba-tiba mahasiswa demo Indonesia gelap. Nah ya itu puncanya guys. Kalian sendiri tahu lah ya kan. Waduh, Indonesia gelap. Mana yang gelap? Gak ada pun Indonesia gelap. Kita justru merasa gelap kalau kalian selalu demo ya kan. Risih melihat mereka Mahasiswa adalah ini. suara bagi rakyat Indonesia. Hari ini kita membawa hashtag besar, kita membawa gagasan besar. Indonesia gelap. Sebenarnya Indonesia yang gelap atau otak kalian yang gelap? Otak Kalian yang itu gelap. kuliah di kampus-kampus ternama, kuliah di kampus-kampus yang diperhatikan serta dimanja oleh pemerintah pusat dengan berbagai anggaran. Beda dengan kami di wilayah timur yang hingga saat ini masih ada gedung sekolah yang berdindingkan kayu, masih ada gedung sekolah yang berlantaikan tanah dan beratapkan daun. Lalu kenapa kalian tidak undang Menteri Pendidikan dan Menteri Kesehatan ke kampus? Kenapa kalian tidak undang Menteri Keuangan ke kampus? Kan dengan begitu kalian bisa dapat informasi yang valid dan terhormat sebagai kaum intelektual yang dimanja oleh pemerintah pusat. Lalu kenapa kalian malah buat diri macam kaum barbar yang huru-hara dan menghabiskan uang rakyat di jalan? Baik, sonde baik, tanah timur benar, lebih benar. baik. Kita membawa gagasan besar. Indonesia gelap. Kritis Indonesia iklim gelap. dan demokrasi. Sampai tuh kalau ngomong dipikir orasi Indonesia gelap, Indonesia tambah terang benderang, tambah sejahtera, bahkan semakin maju. Iya, Dipimpin Pak Jokowi 10 periode bangunan, perampasan aset itu ya dilihat. iya. Kamu tuh loh nggak mewakili rakyat, saya nggak sudi diwakili rakyat seperti kalian. Kamu tuh loh gerombolan barisan sakit hati yang nyuruh kalian itu. Sekarang kalau nggak percaya polling ini satu Indonesia. Kamu loh berapa gelintir turun-turun di Iya. jalan, terus saja tambah kamu jangan sehari ya, sebulan bila perlu nanti berturut-turut sampai 3 bulan tiap hari demo. Ya bagus itu. Ditantang demo 3 Jangan cuma bulan sehari 2 hari seminggu berturut-turut. 2 minggu terus. Pak Prabowo hanya mengintai dari atas sama Pak Jokowi. Iya ya. Indonesia gelap yang menjadi tema para pendemo. Begini, apakah orang-orang yang berdemo yang mengaku sebagai mahasiswa itu tidak meminta izin kepada rektor ataupun kepada dosen-dosen mereka? Tentunya para dosen juga para rektor ini tahu kalau mahasiswa mereka akan melakukan aksi demo dengan narasi ini, dan ini. Tentunya, yang anehnya para mahasiswa ini yang tugasnya adalah belajar untuk menjadi generasi penerus masa depan bangsa dan negara kita Indonesia, malah diizinkan untuk berdemo. Karena tanpa izin rektor dan juga para dosen, tentunya mahasiswa tidak akan berani melakukan aksi demo. PR bagi pemerintah saat ini, seleksi semua rektor, seleksi semua dosen yang ada di Indonesia, juga para guru-guru yang ada di Indonesia ini. Apabila mereka terafiliasi dengan partai ataupun proksi-proksi dari luar negeri yang ingin menghancurkan bangsa dan negara Indonesia, pecat mereka. Wahai mahasiswa, kamu demo mengatasnamakan rakyat, mewakili rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat yang Aku mana? rakyat, aku nggak sudi kau wakilin. Kau demo nggak jelas. Aku nggak perlu kau wakilin. Aku udah punya wakil yang namanya DPR. Kamu demo nggak mutu. Nggak mutu. Demo tuh undang-undang perampasan aset sampai sekarang belum disahkan. Itu tuh di demo baru mewakilin rakyat. Sumpah demi Allah, aku nggak sudi kau wakilin. Oke? Banyak yang nggak sudi ya diwakili. Hei oknum mahasiswa yang berdemo, saya rakyat tidak merasa terwakili oleh demo Anda. Cobalah Benar demo tuh, perampasan aset yang korupsi itu baru merasa Baru, terwakili rakyat. Kalau ini Hmm. Indonesia gelap, ya kamu yang gelap.
Kamu yang gelap. Ingat tuh, oknum mahasiswa, saya rakyat tidak merasa terwakili oleh Anda. Oke? Katanya pendidikan nomor 1, tapi kok anggaran dipangkas? Inilah mahasiswa ataupun mahasiswa bayaran dari Bayaran. gerombolan sakit hati. Gerombolan sakit Anggaran hati. pendidikan yang mana dipangkas? Ibu Sri Mulyani, yaitu Menteri Keuangan kita, mengatakan bahwa tak ada anggaran di Kementerian Pendidikan dipangkas. Bang, baca berita dulu. Jangan hanya banyak bacot, banyak omon-omon. Ibu Sri Mulyani sudah bilang, tak ada anggaran Kementerian Pendidikan dipangkas. Abang baca dulu detail deh, anggaran mana yang dipangkas. Inilah kalau mahasiswa yang asal bacot, yang asal banyak ngomong. Inilah kalau pemikirannya tidak ditaruh di tempatnya gitu loh. Inilah kalau mahasiswa ataupun mahasiswa yang dibayar dengan duit 50.000. Jadi mereka senang dapat job gitu. Yang saya heran tuh, kenapa demo seperti ini gitu loh. Ini mungkin para pejabat yang terganggu kehidupannya karena mereka tidak bisa lagi menikmati lahan basah untuk korupsi. Padahal Pak Prabowo sudah jelas mengatakan, saya hanya ingin menyelamatkan uang rakyat. Inilah kalau mahasiswa ataupun mahasiswa yang tidak membaca berita. Padahal anggaran Kementerian Pendidikan tak ada dipangkas, bos. Seharusnya Anda itu masih mahasiswa. Lihat dulu fakta di lapangan, baru berbicara. Tapi pikir dengan orang-orang seperti ini. Kok bisa mereka bilang anggaran Kementerian Pendidikan tuh dipangkas? Di mana pemikirannya? Yang pemikiran jelek, bro. Inilah calon-calon pemimpin begundal yang seperti ini. Begundal. Orang-orang yang tidak jelas. Nanti setelah lulus masuk anggota DPR. Percayalah. Katanya pendidikan nomor 1, tapi kok anggaran dipangkas? Katanya mahasiswa kok tolol. Kok Anda mendengarkan Tolol berita dia sih? bilang. Menteri Keuangan tidak akan mangkas anggaran pendidikan sedikit pun. Terus Anda bilang katanya bahkan bergizi gratis kok keracunan. Lah kalau keracunan nyalahin presiden, nyalahkan program tuh ada tolol banget tuh. Salahkan dapur Iya. setempat tuh ya. Oh, dasar mahasiswa tolol, bodoh, pola pikirnya bodoh nih. Kayaknya ini calon pemimpin begudal ini. Iya guys, ya banyak mahasiswa yang tidak ngerti masalah efisiensi anggaran yang dipotong oleh pemerintah ya kan. Aduh, parah lah ya mahasiswa ini, dikatain mahasiswa tolol. Aduh, parah lah ya kan guys. Tapi ya kalau kita pikir-pikir kok lebih pintar rakyat Indonesia Timur ya kan. Lebih mengerti tekan dengan pemotongan anggaran yang dilakukan oleh Pak Prabowo ya kan. Dan ya memang kalau kita lihat juga tuntutan mereka ini ya ngawur menurut aku ya guys. Dan nggak jelas. Pantesan aja ya kan ada teman-teman kita yang ada di TikTok ini mengatakan mahasiswa kalau kalian demo aja, nggak usah bawa-bawa nama rakyat. Aku tidak merasa terwakili oleh kalian gitu ya kan. Ya termasuk aku juga sebenarnya. Tidak merasa terwakili dengan kalian demo gitu ya kan. Kalau kalian demo aja ya, mengatasnamakan apa kek ya kan, yang lain kek apa, yang penting jangan mengatasnamakan rakyat, karena lebih banyak rakyat yang mencintai Pak Prabowo dan puas dengan kinerja Pak Prabowo, tidak setuju melihat kalian demo dan mengatasnamakan rakyat. Seperti contoh aku dan teman-teman aku dan keluarga aku ya kan. Dan kalian lihat sendiri di TikTok, kalian malah dihujat, kalian malah ditolol-tololkan. Karena apa? Memang benar-benar kalian tidak mewakili rakyat gitu ya kan. Kalian hanya disetir gitu ya kan oleh partai-partai tertentu kayak gitu ya kan. Ataupun kalian hanya dapat bayaran. Waduh, parah lah ya kan memang mahasiswa sekarang ini ya kan. Kalau benar-benar ya kalian mau demo terus mengatasnamakan rakyat, nah itu desak DPR untuk segera mengesahkan undang-undang perampasan aset korupsi. Nah itu baru ya kan
baru kita merasa terwakili, ya kan. Dan ya aku akan berikan kalian 1000 jempol lah, ya kan. Dan aku yakin masyarakat Indonesia semuanya, ya kan, pasti setuju dengan kalian demo, ya kan. Oke lah guys, apapun lah tanggapan kalian tentang mahasiswa yang dianggap tolol oleh ya abang-abang kita tadi, ya kan, silahkan komen di bawah. Tapi kalau kalian merasa terwakili nggak tentang mahasiswa yang demo-demo kemarin itu, coba kalian komen di bawah. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.